Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam kegerakan, saya Pastor Ferry Suragalapian. Saya percaya kita semuanya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah, waktu kemarin saya pujian penyembahan di luar, di depan rumah, saya mendapatkan sebuah rema yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan. Bapak Ibu, sama-sama kita akan buka dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius 8 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini mengenai angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi angin ribut mengamuk di danau itu sehingga perahu itu ditimbus oleh gelombang, tetapi Yesus tidur. Yesus ada dalam perahu itu, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia lagi mengalami namanya tidur. Murid-murid ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perahu itu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Jadi murid-murid Tuhan mengalami namanya ketakutan, mengalami namanya kegoncangan dalam hidup mereka. Mereka berkata, Tuhan tolonglah kami binasa, kami akan tenggelam, kami akan mati. Mereka tidak tahu bahwa pada Tuhan Yesus dalam perahu itu. Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam perahu itu. Dan mereka mengalami namanya ketakutan, mengalami namanya kecemasan, mengalami namanya kekhawatiran, mengalami namanya takut akan kematian. Ketika mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, kita akan binasa. Mereka berkata bahwa kita akan binasa. Nah, ketika Yesus mendengarkan perkataan mereka, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi hari-hari ini kita juga mengalami namanya ketakutan, kita mengalami namanya ketidakpercayaan. Kok begitu banyak sekali orang-orang yang jatuh korban, begitu banyak sekali orang-orang yang bergelimpangan korban-korbannya. Bahkan terjadi yang namanya ketakutan di seluruh bumi ini. Kenapa? Karena ada satu virus yang sangat-sangat mereka bilang mematikan. Tapi saya percaya Alkitab sudah menjelaskan dalam hidup kita bahwa jangan takut. Jangan takut, jangan kamu kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena Tuhan ada menyertai kita. Yesus Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan sudah berjanji ketika dia terangkat ke sorga, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu janji Tuhan terjadi atas kehidupan umat Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Murid-murid bersama-sama dengan Tuhan mengalami namanya ketakutan, mengalami namanya kebimbangan, takut kematian melanda mereka. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga ketika Tuhan berkata seperti itu, lalu Tuhan itu bangun dan menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Alkitab berkata bahwa danau itu menjadi teduh sekali. Ternyata Tuhan sementara tidur itu mengizinkan untuk murid-muridnya mengalami yang namanya iman yang mulai mereka praktekkan untuk bisa memperkatakan kepada angin dan danau itu untuk berhenti, memperkatakan kepada angin dan danau itu untuk diam dalam nama Tuhan Yesus. Tapi murid-murid ini ketika mereka mengalami namanya ombak yang gede, ombak yang melanda mereka, bahkan mereka hampir tenggelam, mereka mengalami namanya ketakutan. Kita hari-hari ini sementara mengalami ketakutan dan iman kita mulai nggak muncul, iman kita mulai bimbang, iman kita mulai ragu. Kita berkata, Tuhan, kenapa banyak sekali anak-anak orang-orang percaya yang mengalami yang terjadi, bahkan ada yang mengalami kematian. Tapi kita nggak perlu bahas itu, karena janji Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Janji Tuhan terjadi. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tinggal kita perkatakan dengan iman kita, kita praktekkan dengan iman kita. Tuhan berkata dengan jelas bahwa iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung, mampu memindahkan persoalan-persoalan yang ada. Iman sebesar biji sesawi memindahkan gunung pun mampu, apalagi hanya virus sebesar itu. Kita perkatakan, kita sama-sama perkatakan dengan iman kita bahwa virus mati dalam nama Tuhan Yesus. Kita perkatakan dengan iman kita, virus mati dalam nama Tuhan Yesus. Kita perkatakan dengan iman kita, Indonesia bebas dari virus, bumi ini bebas dari virus, bumi ini lepas dalam nama Yesus. Tuhan yang mengontrol keadaan bumi ini, Tuhan yang berpijak di bumi ini, bahkan Tuhan yang beracara buat muka bumi ini, sehingga anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Kemarin ketika saya naikkan puji-pujian salibnya teramat mulia. Ini momen di mana kita akan mengalami namanya Paskah. Bulan April nanti tanggal 10, Jumat Agung, tanggal 11, 12 Paskah, hari kebangkitan Yesus Tuhan. Tuhan sudah berkata semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Ribuan tahun yang lalu Tuhan berkata semuanya sudah selesai. Dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 6, Tuhan sudah berkata, penyakitmu lah yang aku tanggung di atas kayu salib, kesengsaraanmu yang aku tanggung di atas kayu salib, pemberontakanmu yang aku tanggung di atas kayu salib, kejahatanmu yang aku tanggung di atas kayu salib, bahkan kesesatanmu yang aku tanggung di atas kayu salib. Tuhan berkata semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Tinggal kita perkatakan dengan iman kita, kita praktekkan dengan iman
iman kita. Ketika puji-pujian salibnya, saya sampai menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan jelas-jelas berkata, taruh rema dalam hidupku, taruh rema dalam hidupku untuk saya sampaikan ini, bahwa kita punya salib. Jangan permalukan salib Yesus, jangan permalukan salibnya Tuhan. Tuhan sudah berkorban untuk kita di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu. Kita berkata bahwa hanya karena salib kita bisa ada. Ku ada karena salib, ku menang karena salib, ku menang karena salib, ku ada karena salib. Kita perkatakan, bangkitkan imanmu hari-hari ini. Jangan engkau mengalami kekhawatiran, jangan engkau mengalami namanya ketakutan, jangan engkau mengalami namanya kegelisahan. Tuhan berkata dengan jelas, apakah ku dapatkan iman ketika aku datang yang kedua kali? Hari-hari ini saja Tuhan belum datang yang kedua kali. Iman kita mulai kendor, iman kita mulai goyah, kita mulai yang namanya ketakutan, mulai namanya kegelisahan terjadi dalam hidup kita. Tapi hari-hari Tuhan berkata dengan jelas, jangan takut, jangan takut. Perkatakan dengan imanmu, praktekkan imanmu hari-hari ini. Imanmu itu yang menentukan masa depanmu, imanmu yang menentukan langkah hidupmu untuk ke depan nanti. Kita perkatakan, Indonesia bebas dari virus, Indonesia steril dari virus, bahkan bumi ini bebas dari virus. Tuhan yang bertata di atas kemuliaannya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini hajaran Tuhan, ini hukuman Tuhan. Kalau kita baca ke firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat yang ketiga, Keluaran 12 ayat yang ketiga itu berkata begini, kalau ada darah di samping kiri, samping kanan, bahkan di atas atap tiang rumahmu, katakan kepada bangsa Israel bahwa mereka dalam lindunganku, mereka dalam lindunganku. Aku memusnahkan bangsa Mesir, tetapi orang-orang Israel dalam lindungannya Tuhan, karena ada tanda darah di atas muka pintu rumahnya. Itu zaman perjanjian lama. Ketika Tuhan memusnahkan suatu bangsa, ada tanda darah di atas rumahnya, ada tanda darah di atas rumahnya. Dengar baik, Tuhan itu mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi dan mencintai umatnya. Tuhan tidak akan menghanguskan umatnya. Dan Tuhan sudah berkata dalam Kejadian 8:21 mengenai air bah surut, dan Tuhan berkata, aku tidak akan lagi menghukum umat manusia sekalipun mereka jahat. Firman Tuhan katakan tidak akan menghukum lagi umat manusia, tidak akan menghukum lagi umat manusia. Kita dalam covernya Tuhan, kita jangan diotak-atik oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perkatakan firman hari-hari ini, perkatakan iman kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Iman kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi kita, mengcover kita habis-habisan, memproteksi rumah tangga kita habis-habisan. Mazmur 91 ini yang saya sukai, Zakaria 2 ayat 5. Tuhan berkata dengan jelas, walau penyakit sampar yang berjalan mengamuk di waktu malam, dan penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Petang artinya antara sore ke malam, mengamuk di waktu petang. Penyakit menular mengamuk di waktu petang. Ini berbicara mengenai ada penyakit, ada wabah, ada penyakit, ada wabah mengamuk. Tetapi Tuhan bilang itu tidak akan menimpamu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, menonton dengan matamu sendiri. Mazmur 91 ayat 16 katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan kamu dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadamu. Bangkitkan imanmu. Zakaria 2 ayat 5 berkata, aku akan membentengi kamu dengan kemuliaanku, memagari kamu dengan pagar api kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika masuk tahun 2020 kemarin, tahun 2019, Tuhan sudah kasih rema kepada saya untuk sampaikan doa Yabes. Sampaikan doa Yabes kemana kamu pergi untuk melangkah memberitakan firman Tuhan. Sampaikan doa Yabes. Tahun 2020 ketika saya dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk saya melayani firman di gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, ministri-ministri yang Tuhan izinkan, saya perkatakan doa Yabes. Doa Yabes yang pertama, berkati kami berlimpah-limpah. Yang kedua, perluas daerahku. Yang ketiga, Tuhan menyertai aku. Yang keempat, menghindarkan dari malapetaka. Yang kelima, sakit penyakit tidak menimpa kami. Itu harus disampaikan, dan itu terjadi hari-hari ini, terjadi hari-hari ini. Nah, yang ketiga, keempat, kelima, Tuhan menyertai kita. Tuhan menghindarkan dari malapetaka, Tuhan menghindarkan dari sakit penyakit. Itu yang kita doakan sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Dan doa Yabes yang kelima-lima ini semuanya Tuhan jawab. Kalau tidak sesuai dengan kehendak sorga, Tuhan tidak akan jawab doanya. Tapi ini sesuai dengan kehendak sorga. Yohanes 10 ayat 10a, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan datang dan Tuhan berkata, Injil adalah kabar sukacita, Injil kabar keselamatan, Injil kabar damai, bukan kabar-kabar yang menakutkan. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman ini. Tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam proteksi Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sementara memisahkan antara lalang dan gandum. Tuhan sementara membawa orang-orang yang melekat dengan Tuhan dan orang-orang
orang tidak melekat dengan Tuhan, tetapi percaya orang-orang yang melekat dengan Tuhan, yang ada dalam ruang yang maha kudusnya Tuhan, itu dalam lindungan Tuhan habis-habisan. Tetap bersandar kepada Tuhan, tetap ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Saya Pastor Ferry Suragalapian. Tuhan Yesus memberkati.